Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar semua? Ananda, para mahasiswa, semoga sehat-sehat semua ya. Sehat lahir dan batin, dan tetap semangat, khususnya semangat dalam belajar dan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua hari ini, sebagaimana kita sudah sampaikan di dalam RPS, bahwa pada pertemuan kedua kita sedikit akan menyinggung tentang etika engineer Islami. Walaupun sebetulnya materi etika engineer Islami ini sudah pernah disampaikan dalam mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah Islam Disiplin Ilmu atau IDI. Tapi karena begitu urgennya ini tentang persoalan etika, maka dalam perkuliahan metodologi penelitian kita menyisipkan kembali untuk kita mengingat-ingat, mendiskusikan dan membahasnya untuk paling tidak satu kali pertemuan perkuliahan. Sebelumnya kita mendefinisikan dulu tentang apa itu engineering. Menurut Abed, itu definisikan engineering adalah suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau natural science yang diperoleh dengan studi, pengalaman, dan latihan digunakan secara bijaksana untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan bahan-bahan dan sumber daya alam secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Jadi kata kunci dari engineering ini adalah mengembangkan cara-cara. Ya, mengembangkan cara-cara, dan inilah yang dikenal dengan istilah rekayasa atau engineering. Untuk mewujudkan misi engineer ini sesuai dengan definisi Abed tadi, maka seorang engineer itu perlu memiliki 3 syarat atau 3 hal utama. Yang pertama, seorang engineer harus memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, dan skill. Yang kedua, harus memiliki sikap mental dan karakter. Serta yang ketiga, seorang engineer harus memiliki etika, atau lebih tepatnya memiliki akhlak dalam terminologi Islam. Nah, apa sih peran engineer, khususnya engineer di bidang teknik kimia? Seperti dipahami atau kita saksikan bahwa pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat dari hari ke hari. Di sisi lain, sumber daya alam alhamdulillah cukup melimpah. Nah, seorang engineer dituntut untuk melakukan atau mengolah sumber daya alam ini, memproses sumber daya alam ini dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Namun dalam proses mengolah sumber daya alam itu seringkali tidak bisa dihindari adanya dampak-dampak lingkungan yang terjadi, sehingga seorang engineer pun juga harus memperhatikan kemungkinan dampak-dampak yang terjadi dan bagaimana mengatasi atau meminimalisasi dampak tersebut.
Nah, maka disinilah dibutuhkan engineer-engineer Muslim dengan visi tadi mengolah atau merekayasa sumber daya alam atau bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai yang ekonomis, berwawasan lingkungan, dan berdimensi halal. Jadi seorang engineer Muslim tidak boleh melupakan dimensi halalnya ya. Halal dari sisi bahan baku, halal dari sisi proses, dan halal dari sisi produknya. Seperti telah disampaikan di awal tadi bahwa seorang engineer harus memiliki 3 syarat utama untuk mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang engineer atau sebagai seorang insinyur. Syarat pertama adalah harus memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian serta skill. Nah, ilmu pengetahuan dan keahlian dapat diperoleh melalui bangku kuliah di kampus. Bagi kita di jurusan teknik kimia, selama kita kuliah, kita membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang mencakup 6 hal utama. Dan ini yang disebut dengan chemical engineering tools. Chemical engineering tools, alat berpikir orang-orang teknik kimia, itu ada 6. Yang pertama adalah material balance atau neraca massa. Yang kedua, energi balance atau neraca energi. Yang ketiga, equilibrium atau kesetimbangan, baik kesetimbangan kemis maupun kesetimbangan fisik. Yang keempat, rate of process, proses kecepatan. Kecepatan kimia ataupun kecepatan fisik. Dan yang kelima, economic. Serta yang keenam adalah pengetahuan tentang humanity atau humanitas. Jadi ini 6 hal utama yang kita pelajari selama melaksanakan perkuliahan di kampus untuk jurusan teknik kimia. Selanjutnya, ilmu dan keahlian tadi dapat diperoleh melalui aktivitas praktikum di laboratorium dan kegiatan penelitian. Dan kemudian keahlian atau skill dapat diperoleh melalui pengalaman kita di lapangan, di industri. Tentu saja semakin tinggi jam terbang kita di lapangan, maka semakin tinggi pula skill yang kita miliki. Selanjutnya, kriteria yang kedua yang harus dimiliki seorang engineer adalah sikap mental atau karakter. Sikap mental ini diperoleh melalui pergaulan kita sehari-hari di kampus, di masyarakat, melalui motivasi, melalui ibadah, melalui taklim dan pengajian. Ya, di sana kita banyak digembleng dan diberi motivasi untuk memiliki karakter yang baik. Nah, khusus di UMI ada namanya program pesantren di Padang Lampe. Setiap mahasiswa UMI itu diwajibkan mengikuti program ini. Nah, dalam program pesantren di Padang Lampe inilah diawali pembentukan mental atau karakter setiap insan muslim, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muslim Indonesia. Kriteria yang ketiga seorang insinyur adalah harus memiliki etika engineer. Ya. Etika engineer inilah yang kita akan bahas kemudian pada slide berikutnya atau pada video berikutnya. Walaupun sebetulnya etika engineer ini sudah pernah kita sajikan dalam mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Namun karena
dirasa ini begitu penting sehingga dalam mata kuliah metodologi penelitian ini kita sisipkan satu pertemuan untuk mengulang kembali atau membahas kembali tentang pokok-pokok etika engineer. Buku referensi yang kita gunakan adalah seperti ini. Buku Etika Engineer Islami. Kalau adik-adik mahasiswa ingin membacanya dan memahaminya lebih dalam, buku ini bisa dimiliki. Silahkan membacanya. Namun dalam pertemuan ini kita akan menyampaikan secara singkat ada 10 poin etika engineer. Khususnya kita akan melihat bagaimana etika engineer dalam pandangan Islam. Baiklah, kita melangkah lebih lanjut pada slide atau PowerPoint berikutnya atau pada video berikutnya.